dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih keringetan gak nih? Keringetan ya? Karena barusan ada request. Ada request dari orang Bandung. Saya disuruh nyanyi lagu Sunda yang Kapalangnya itu tapi versi koplo. Dan itu kan lagu sedih. Dan gue tahu lo lagi sedih katanya. Anjay. Gue disuruh nyanyi lagu itu dengan posisi yang lu harus benar-benar tersenyum, lu harus bahagia. Tapi kan gue sudah tersenyum dan juga bahagia dong tadi. Mungkin yang sudah nonton videonya yang Kapalangnya versi koplo tadi sudah ditonton gimana? Bagus kan? Alhamdulillah, Mas Teh kan pinter mengkamuflase diri ya. Dalam kondisi apapun, dalam posisi apapun, sekali lagi Mas Teh kan public figure di sini atau artisnya di channel ini. Jadi Mas Teh mau nggak mau ya gimana ya harus menutupi itu karena Mas Teh adalah konten kreator di sini dan Mas Teh harus mengecualikan segala permasalahan yang sedang Mas Teh hadapi sekarang gitu loh. Jadi ya mau nggak mau meskipun ditantang begini dari kemarin waktu saya di Indramayu mampir ke Bandung deh. Ya saya mau ya aku yayain aja. Pokoknya gimana caranya aku request lagu Kapalangnya. Terus kumaha tuh nanti AA transfer katanya gitu ya. Mudah-mudahan setelah pulang kerja nanti sore ada transferan masuk nih dari dia. Karena tantangannya sudah saya kabulkan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas dari manapun kalian berada. Untuk yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari Indonesia sampai luar negeri, alhamdulillahirrabbilalamin, Mas Teh masih bisa ketemu sama kalian. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, jangan lupa untuk terus bersyukur. Jangan lupa untuk terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk terus berprasangka baik terhadap siapapun. Perkara dia memiliki niat tidak baik terhadap kita, serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah Maha Penentu, Allah Maha Pemberi. Dan segala sesuatu yang kita lakukan sekarang adalah yang kita tanam untuk kita panen di masa datang. Jadi biarkan kejahatan dengan caranya, biarkan kejahatan dengan sesuai dengan maunya, dan jadi urusan orang yang jahat itu, orang yang berniat tidak baik itu sama Allah. Terus kita biarkan dengan cara kita. Yang penting kita jangan sampai jadi orang jahat. Yang jahat biarin dia. Yang penting kita tetap pada stay at home. Apa sih maksudnya tulus, gak jelas banget deh lu. Pak Asem yang punya Papua, apa kabar? Sehat selalu Bapakku. Sehat selalu ya ganteng Pak Simon. Bersama kru di sana yang punya AC mobil. Semoga selalu dalam keberkahan selalu ya. Kemudian untuk yang ada di Makassar, Polewali Mandar, kemudian Sulawesi, Maros. Kenapa Mas Tulus hari ini gak fokus? Gak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Karena posisinya tuh sudah terlihat Mas Teh lagi kurang sehat. Dari pulang dari Indramayu tuh Mas Teh langsung drop ya. Drop karena sakit, mungkin drop karena karma juga dari Allah, ataupun mungkin karena memang Allah sedang mengurangi dosa saya dengan cara seperti itu. Dan drop juga karena ya karena memang capean gitu ya, bukan karena apa-apa. Jangan berpikir yang tidak-tidak, oke? Selamat pagi juga untuk yang punya Kalimantan. Untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, terus yang ada di Balikpapan, Banjarmasin, kemudian Pontianak, Berau, kemudian Palangkaraya, Sambas juga ada, Pasir. Bu Sriatun sehat Bu? Alhamdulillah ya Allah. Aku lama gak sapa-sapa Bunda ya. Terus untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, ada Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Palembang, dan juga Lampung. Untuk Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang juga di sana ya. Kemudian yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, terus mana ya?
Aku berharap jadi loh diajak jalan ke Bandung nih. Jadi ada yang janji begini, kamu kalau misalnya berhasil bikin ketawa tapi mendengarkan lagu yang sedih dan kamu tidak terlihat kosong matanya. Tadi gimana sih guys? Tolong dong komentarnya. Aku masih terlihat kosong nggak? Apa dalam lagu Kapalangnya Ahyang Koplo tadi mukaku masih kelihatan agak pura-pura atau nggak natural? Ayo komentar di kolom komentar. Soalnya kalau misalnya aku berhasil, maksudnya berhasil aku membahagiakan diriku sendiri dengan menyanyikan lagu yang tadi versi koplo, aku mau diajak ke Kawah Putih. Aku pengen banget ke Kawah Putih. Aku pengen banget main ke sana. Pengen tahu kayak apa sih tempatnya gitu loh. Walaupun kalau kata Mama Ita, kalau orang lain sih boleh-boleh aja, tapi kayaknya kalau lu nggak cocok deh di Kawah Putih. Mama Ita sekarang udah mulai belajar julid loh. Mama mah gitu. Mama maafin anaknya Mama ya. Anaknya Mama memang masih belum. Gimana sih mah? Mungkin Mama dengernya juga agak kecewa juga kok. Ternyata anakku kayak gini gitu. Tapi ya maaf mah, sebagai manusia aku juga gak bisa menahan rasa khilaf itu. Dan sekarang sih alhamdulillah sudah berakhir semua Mama. Jadi gak perlu punya rasa tulus masih begini begitu. Dan alhamdulillah sudah berakhir. Aku saksinya Tante Ida deh. Kalau Mama mau tanya-tanya sama Tante Ida aja. Aku takutnya nanti Mama punya pikiran yang enggak. Oh anakku kok kayak gini enggak. Nggak tahu. Pokoknya udah enggak ya Mama jangan punya pikiran yang enggak. Terus untuk di mana sih tadi? Sampai mana? Gue salfok anjir, sumpah deh. Jangan digangguin apa? Nggak suka deh. Emang ada siapa sih? Nggak ada siapa-siapa. Di sini sendiri. Kalian tahu kan pasti tinggalnya sendiri ya. Tentunya untuk yang ada di Cirebon, kemudian Tegal, Cilacap, terus Banyumas, Pemalang juga di sana ada ya, Purwokerto yang ada di sana keluarga besar Pak Sem, Bunda, dan juga Bobby dan juga Mbak di sana. Pokoknya semua keluarga besar Pak Sem yang punya Purwokerto. Kemudian ada di Semarang, Weleri, Kendal, Rembang, kemudian Klaten, Wonogiri, Magelang, Jogja, Solo, Sukoharjo, Pati, Malang, Jombang, kemudian Sidoarjo, Tulungagung, Ponorogo, Blitar, Gresik, Surabaya, dan juga Banyuwangi. Kemudian yang di Madura juga ya. Yang punya Malaysia juga di sana, apa kabar? Sehat selalu semuanya. Kemudian Singapura, Brunei Darussalam, Taiwan, Taipei, Hong Kong. Kemudian untuk yang ada di Jerman, Swiss, terus Jerman, Swiss, kemudian Los Angeles di sana ada Mbak Asri ya. Kemudian ada Sydney, Qatar, Arab Saudi, Jeddah, dan semuanya saja. Yang di Hong Kong juga sudah semua ya. Oke, lari ke YouTube Studio sebelum kita pembahasan hari ini. Kita kira-kira mau bahas apa Mas Teh? Jadi kemarin Mas Teh kan jalan-jalan ke Indramayu dan Mas Teh bisa alhamdulillah diberikan kesempatan sama Allah untuk menemukan salah satu kampung itu. Dan masyarakat di situ sangat berterima kasih loh guys. Masyarakat sekitar situ terima kasih. Saya sangat berterima kasih dengan hadirnya Mas Terus di sini. Kami jadi lebih tahu kalau di sini tuh ada bla 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 gitu. Dan yang mengetahui di situ ada Kampung Lawas itu juga beberapa saja. Jadi tidak semua tahu. Yang tahu memang orang-orang tua zaman dulu. Dan saya pun kaget kenapa saya yang diberikan kesempatan untuk membuka tentang cerita Kampung Lawas itu gitu loh ya. Oke, kita akan sapa-sapa dulu. Di sini ada siapa? Wow, karena Mas Teh dari kemarin semenjak pergi Mas Teh video yang sudah Mas Teh siapkan Mas Teh belum syuting. Jadi wow, penuh sekali teman-teman di sini. Subhanallah. Penuh sekali teman-teman. Gimana ini bacanya nih? Gak usah dibaca ya, disapa-sapa aja ya. Mas ada dari Ilyas di sana kemudian. Terima kasih banyak. Makasih pelajaran dari diriku posesif atau enggak ya? Mau dipelajari Mas. Kalau aku posesif sih. Ada yang nggak, ada yang terima syukur, nggak terima ya udah. Posesif aku demi kebaikan kok. Mbak Asri, kemudian Mbak Ani Agustini. Nyanyinya alhamdulillah penghayatannya bagus, suaranya boleh cuma ada fals di awal. Terima kasih Mbak Ani Agustini, terima kasih. Maklum saya masih belajar nyanyi Mbak Ani. Kemudian Assalamualaikum Mas Tulus. Terima kasih Mbak Chandra Wulaning Vianti. Penyakit ain itu apa sih Mas Teh? Nanti kapan-kapan kita bahas ya Mbak Chandra. Kemudian ada Mbak Christine di sana. Ndut pucet amat pakai lip gloss, gue apa nih? Nisma kebangetan lu ya. Gue syuting yang pas bagian itu karena gue gak tidur sama sekali Nisma. Gue nguber orang tau gak lu. Gue uber ke rumahnya. Gue uber pas
Udah gue Uber, ternyata nggak ada tanggapan apa-apa. Sakit nggak sih lu? Kadang-kadang kalau gue tuh gimana ya, cinta itu bikin gue bodoh banget, tau gak lu Nisma. Jadi gue gak ada tidur semalaman, asik. Enggak, bercanda. Ntar lu kira beneran lagi ya. Baik Amana, kemudian balik di suite juga di sana Mas Ibnu Batuta, terima kasih. Saya nggak bisa baca satu-satu ya, saya sapa-sapa aja ya. Muhammad Taufik, terima kasih ya Nang. Mas Taufik sama Mbak Iva, terima kasih. Laki bini dari pagi Mas, jangan lupa sarapan, jangan lupa vitamin diminum, jangan lupa minum obat. Alhamdulillah ya Allah, aku punya adik, aku punya orang baik yang alhamdulillah memperhatikan saya. Meskipun kami itu bukan saudara, kami bukan siapa-siapa, tapi di sisi ini adalah saya sangat berterima kasih. WhatsApp hampir semua nomor WhatsApp yang M3, Excel, simpati semua di WhatsApp sama dia. Mas Tulus, PPPP jangan lupa makan ya sayang. Jangan lupa ini ya sayang, minum obatnya ya sayang. Gak boleh gitu. Makasih ya Nang, semoga Allah yang membalas kebaikan kalian ya. Mbak Ainun aja, Mbak Lady Sweet, Mae Tungtung, kemudian Teh Maisin, terima kasih banyak. Teh Yuliantin juga, Mbak Catur Ningsi, terima kasih selamat bergabung. Mahin Asa yang punya Hong Kong, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asri, terima kasih. Dunia tak merestui hubungan kita Mas Teh. Oke. Emang gak enak Mbak Asri kalau hubungan sama yang sudah punya pasangan itu gak boleh. Nanti dimarah Mama Ita ya. Oke. Alhamdulillah. Kemudian ada dari siapa lagi? Aduh kelamaan loh ini ngocehnya. Kang Jawareng ya. Ya namanya kan cowok. Atau Ari Pobia jeng lalaki mah bagus atuh. Mama Ita di sana juga ya, aku nggak bacain karena pasti marahin aku. Terus Mbak Risardin Ading, assalamualaikum Mas Teh, terima kasih dibaca juga deh. Aku baca dong, aku Mas Teh tuh orang baik loh, asik. Walaupun Mas Teh sering disakitin, asik. Ya Allah. Mbak Srianik Rubiana juga di sana. Nyimak kalau ke Indramayu mampir Mas Teh ke Cikampek. Walah nggak tahu Mbak, aku melu mama ake kok. Aku jalan sama mama jadi aku nggak tahu. Kemudian Kokean milih jadi dapat yang bongkeng dong. Mbak Iva juga samanya nambahin ya. Kemudian ada lagi di sana, siapakah dia? Mbak Lady Sweet, kemudian ada lagi Mbak Iva di sini dan mereka tuh Cikampek hadir, selalu hadir Mbak. Mbak Winda, terima kasih banyak. Bu Mas Miatun juga terima kasih yang punya Jepara. Aduh Jepara aku lali terus nyapanya ya. Mai Tungtung terima kasih. Kemudian Teh Yuliantin lagi di sini. Wow, selalu absen loh kalian. Terima kasih. Mas Suyanto Tembalang Semarang hadir, terima kasih Semarang. Mas Sunario juga terima kasih. Menarik ini topiknya apa, di daerah situ dulunya pusat kerajaan peradaban Pulau Jawa juga gitu Mas Tulus. Pokoknya berhubungan Mas Jayadi. Ya. Maaf. Mas Wijayadi, pertanyaannya dalam menarik itu topiknya Mas Tulus, apa di daerah situ dulu pusat kerajaan peradaban di Pulau Jawa, dan ternyata berhubungan. Kalau di situ pusatnya atau bukan saya tidak bisa bilang seperti itu, tapi intinya mereka berhubungan. Kemudian ada Kayana Danendra juga di sana. Satu dunia beda dimensi, betul sekali. Kita wajib saling menghargai saja ya. Cepat sembuh ya. Terima kasih Mbak Kris. Salam teruskan terbaik. Terima kasih YY. Kemudian Iza GGWP, keren videonya. Amin, terima kasih ya. Kemudian ngerokok terus. Nih, aku harus baca ini ya. Aku harus baca ini dari Mama Ita. Ingat ya, buat diri sendiri dan siapa saja dan apa saja, musibah yang menimpa disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah Maha memaafkan sebagian besarnya. Bukan buat aku sih, soalnya buat yang lain. Aku mah gak ngerasa itu ya. Jadi mijetnya yang keras Mbak katanya. Buat Kayana Danendra terima kasih. Kalau kata Mbak Asri, kerokan kok sambil ngerokok. Mbak Asri, kamu tuh jangan marah-marah terus sama aku lah. Aku lama-lama nanti tak blokir loh kamu. Kamu tuh gak pernah telepon, gak pernah SMS, asik. Berasa pacaran. Enggak Mbak Asri, aku bercanda ya Mbak Asri. Jangan marah ya. Aku mau dong dikerimbat sama Mbak Ida. Boleh, Tante Ida juga pinter mijit. Kemudian Powell Pas request pijit kepala sama jetutin rambut dong Kak. Oke siap, nanti disuruh ya Tante Ida buat bikin tutorial video jetutin rambut.
Kok serem kali Bun, ceputin rambutnya itu, dicetut-cetutin gitu ya? Oke. Oke, teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, punya pertanyaan, punya komentar yang ingin disampaikan ke Mas T, bisa langsung DM di Instagramnya di bigtulus_pp2 ataupun klik di kolom komentar saja. Dan juga mungkin teman-teman ingin ikut berdonasi lagi bulan depan, kira-kira kita mau ngadain apa? Kalian punya saran, silakan klik di kolom komentar. Karena untuk saat ini ternyata setelah Mas T bilang stop dulu, pada berhenti donasi, nggak ada yang masuk. Jadi mulai hari ini, mulai tanggal 1 ya, insya Allah Mas T sudah open donasi lagi untuk bersedekah nasi box lagi. Semoga Allah merestui lagi. Semoga Allah membantu lagi kita, Allah menjalankan amanah, Allah mengizinkan kita menjalankan amanahnya lagi, dan Allah masih memberi Mas T rezeki untuk ya bisa menjalankan yang namanya sedekah nasi box. Kalau kemarin Mas T masih punya satu orang yang memang selalu ketika Mas T bilang, kok aku pengen sedekah ini, ya udah, kok transfer, kok gitu. Jadi sekarang Koko sudah ndak ada lagi. Bukan nggak ada lagi, Kokonya sibuk, dan Kokonya sekarang sudah pindah tugas, tidak di Jakarta lagi. Jadi Koko sekarang sudah ndak bisa membantu Mas T untuk bersedekah lagi. Tetapi insya Allah selama Mas T masih sehat, selama Mas T masih memiliki rezeki, insya Allah masih akan tetap terus mengadakan yang namanya nasi box. Ya dibantu sama jenengan ya boleh, tidak dibantu insya Allah meskipun hanya 100 box ataupun 200 box, masih tetap harus usahakan untuk bersedekah nasi box di setiap bulannya di hari Jumat. Entah Jumat pertengahan, entah Jumat terakhir. Ya kalau bisa Jumat belakang bulan, karena open donasinya masih buka di tanggal 1 dan akhir bulan nanti baru kita pakai untuk disumbangkan ke pembagian donasi nasi box tadi. Teman-teman yang mau berdonasi, pengen bersedekah lagi, nanti Mas T sudah buka dari sekarang. Kalau mau transfer monggo kerso, di deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Boleh jenengan langsung transfer saja. Kalau sudah transfer, jangan lupa konfirmasi, karena sampai detik ini itu dana yang 1 juta masuk terakhir itu nggak ada yang konfirmasi dari siapa, ya, dari hamba Allah khususnya ya. Oke, kita bakal review dulu. Kita bakal mereview Kampung Lawas ataupun Desa Lawas yang kemarin Mas T liput, dan itu tidak terlalu jelas. Allahu Akbar, aku kurang fokus coy. Jadi Mas T dari kampung itu aja Mas T tuh dapat satu. Mas T nggak minta dia ikut, Mas T nggak minta dia apa, tapi ternyata dia ikut, dan saya rasa ini luar biasa kalau saya sampai dapetin dia, karena di luar ekspektasi saya, dan saya sendiri merasa tidak pantas untuk berteman dengan dia itu. Saya sendiri ngerasa nggak pantas. Dia bukan ikut dengan saya, kita garis bawahi lagi, dia bukan ikut dengan saya, tapi dia sering datang ke saya karena kata dia, saya cocok sama kamu, saya siap untuk kita berjuang bersama-sama di jalan Allah. Dan alhamdulillah meskipun dia adalah salah satu orang terpandang dan juga salah satu aku tuh ngomongnya bingung gitu loh, maksudnya salah satu tokoh besar, tapi beliaunya ini nggak pernah mau sombong. Dan yang saya kagumi adalah ketika beliau mengatakan, ayo Tulus kita sama-sama berjuang membantu orang di jalan Allah. Berarti kan secara tidak langsung saya senang saja mendengar dia begitu, meskipun dia menggunakan kostum yang sebelum tidak seperti halnya orang Islam, tapi ternyata dia itu Muslim. Dan saya suka sekali berteman dengan beliau, karena beliaunya ini sosok yang friendly dan membuat saya agak sedikit merasakan efek positifnya. Dan dia bilang, saya akan menjauhkan apapun yang membuat kamu tidak nyaman. Dan ternyata betul sekali, beberapa hari ini saya sedang merasa dijauhkan oleh seseorang, dan saya rasa mungkin karena ini efeknya tidak bagus, secara tidak langsung saya merasa kayak saya gupek sendiri, saya bete sendiri, dan saya tuh kayak marah-marah terus sama dia. Dan akhirnya saya merasa, oh mungkin ini kali ya jalur dari Allah yang membuat saya untuk
oke lah, sudahlah gitu loh. Tadinya karena jujur itu awalnya hanya saya nggak tahu juga, saya nggak ngerti, dan akhirnya sekarang berefek positif alhamdulillah ke saya. Dan jujur untuk terlepas saja itu susah, tetapi karena ada beliaunya ini, beliau berjanji untuk membantu saya, dan mudah-mudahan ya bisa dibantu. Kemudian Allah mengabulkan apa yang beliau mau dan saya berhasil melewati semua ini. Jadi kronologinya gini guys, waktu itu posisinya aku lagi telepon kalau nggak salah ya. Telepon sama siapa ya? Orangnya udah meninggal yang aku telepon itu sekarang. Nggak boleh gitu Tulus. Aku teleponan sama orang baik waktu itu, dari teman dari YouTube juga, dari orang baik juga. Dan setelah telepon di bawah pohon mangga, mama tuh tiba-tiba narik aku. Ayo nak ikut mama, katanya. Kemana mah? Sini ke belakang, katanya gitu. Dan memang sih saya sudah dari awal pengen main ke kebun mama yang di belakang itu kan. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba mama tuh narik aku. Nah, sorry. Di depan tanah yang mama unjukin ke aku itu, yang mama tunjukkan ke aku, ada pohon mangga juga. Dan di seberangnya itu ada sawah, hamparan sawah yang sudah mengering. Karena di situ masyarakat daerah situ, desa Amis khususnya, dia mau bercocok tanam lagi setelah sedekah bumi. Jadi itu kan masih kering ya, kering gersang, dan memang cuma bekas tanaman padi aja, dan memang sudah dipanen, dan posisinya adalah mengering, sudah hamparan saja, sudah hamparan kosong. Dan di ujung-ujung itu ada beberapa pohon mangga yang memang sebenarnya mungkin secara kasat nyata itu adalah pohon mangga, tapi di beberapa titik ternyata ada sesuatu di dalam situ ya. Dan akhirnya disitulah Mas T sudah dari awal kan sudah memang ngobrol-ngobrol sama Mama. Mama kan sebenarnya bla 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 bla, Mas T gituin ya. Terus karena di sebelah tanahnya Mama itu kan ada sesuatu yang nggak baik ya. Ada sesuatu yang nggak baik, dan aku tanya sama Mama, ini batas tanah Mama sebelah mana? Di sini nak, sebelah sini. Nah akhirnya karena di sebelah sini dan ada makhluk jin yang berdandan ala kadarnya seorang penari ronggeng ya, pakai selendang merah dan sebagainya. Dan itu joget-joget aja di situ. Dan temenku kasih tahu spesifikasinya dia, kalau dia tuh suka bernyanyi, senang berjoget, terus gangguin anak-anak kecil yang ada di situ, yang ada di tanah itu. Dan memang betul setelah saya tanya dengan warga, oh iya di sini memang banyak anak-anak kecil yang main di sini, kata orang-orang situ kan. Oh, oke, nyambung akhirnya. Nah, karena tidak di posisi tanahnya Mama, ya aku nggak ngurus dong, itu tanahnya orang gitu loh, bukan tanahnya Mamaku. Jadi aku akhirnya keep silent, dan aku coba untuk pancing Mama. Mama, tanah kita kan di sini kan ya. Di situ ada apa tuh mah? Aku gituin. Mama keceplosan kan. Bla 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 gini. Oh, oke. Terus kita pulangnya itu bukan lewat jalur yang tadi, pulangnya agak berputar sedikit, tetapi di pinggir jalan yang bersambungan dengan sawah yang di depan tadi. Jadi di depan rumah tanahnya Mama itu ada jalan kecil setapak kurang lebih 1 meter. Yang memang bisa digunakan buat motor untuk jalan ke rumah tempat kita berteduh tadi, tempatnya si Pak Ilyas kalau nggak salah ya Maya. Nah, karena aku iseng dari awal memang aku udah ngeliat di sana tuh kayak ada apa. Awalnya cuman asap-asap doang guys, jujur. Jadi waktu pertama Mas T lihat di situ tuh ada asap-asap aja, dan nggak ada sebuah gambaran nyata. Kayak asap gede kok lama-lama bulat, dan lama-lama muncul gerbang, lama-lama ada kampung loh. Kok kayak gitu? Karena aku tadi habis mancing Mama untuk dia peka dengan sesuatu, aku pancinglah Mama Ita. Mama kan bisa nih sekarang sini deh, aku pancing kayak gitu ceritanya. Mama enggak, Mama nggak mau. Dia kabur, Mama kabur. Bukannya Mama itu takut ya, sorry. Mama itu hanya ingin berusaha tidak mau banyak bicara dalam hal ini, dan itu bagus sebenarnya. Itu cara bagus untuk menahan diri kita untuk tidak menjadi terlalu lepas, ya. Jadi intinya Mama Ita juga punya sedikit kemampuan sama kayak kita, tetapi beliaunya tidak mau tahu. Aku pancing, ceritanya itu aku pancing. Mama coba lihat sana. Enggak. Karena hasil bercandaannya aku sama Mama, dan satu lagi karena memang Allah sudah berkehendak seperti itu, jadi akhirnya aku cerita begini. Terus Pak Ilyas nyamperin saya. Ada apa Mas? Kata Pak Ilyas. Saya bilang, di sana itu ada kampung Pak. Ada kampung gede. Pak Ilyas langsung kaget. Lah, kok tahu dari mana Mas? Kata dia gitu. Loh,
Kok saya tahu dari mana? Ya kalau menurut saya ada kampung Pak, di sana ada makam keramat juga loh Pak, itu tak gituin. Terus kata Pak Ilyas menjelaskan ke Mas T, oh iya betul Mas Tulus, ternyata memang betul. Dulu saya pernah mendengar cerita kalau di sini desa pertama yang ada di sini, yang ada di desa Amis itu adalah desa Lawas itu tadi, dan memang betul tempatnya di sebelah sana. Nah dari situ tuh terbuka semua guys. Akhirnya aku pulang sama mama, pulang terus apa sih ngobrol-ngobrol sholat asar kalau sebelum sholat asar ya Ma. Iya, setelah makan setelah sholat asar aku balik lagi ke situ sama Tante Ida, itu udah jam 4 sore. Udah menjelang maghrib karena kita sudah mau pulang ke Jakarta. Tetapi saya tadi awal gini, saya bikin vlog nggak ya? Kayaknya nggak deh. Cuman ada seseorang yang sekarang jadi teman saya ini, dia datang ke rumah itu. Saya lagi sholat, dia datang ke saya. Bisa nggak kamu bantu saya untuk mengenalkan desa ini lagi ke masyarakat? Saya bilang emang ada apa? Karena masyarakat sini selama ini menganggap kami itu mitos. Kami cuma pengen dihargai kalau kami itu ada. Kami dulu yang pernah membabat alas ini, ya. Terus akhirnya dengan kebijakan saya akhirnya ngobrol sama Tante Ida, kita bikin vlog nggak ya Maya? Karena udah sore, Mama udah mau pulang, gitu kan. Udah jam 5 lebih loh guys itu. Udah jam 5 lebih, makanya kan videonya agak-agak gelap ya, karena backlight dari belakang kan. Backlight kayak gitu. Jadi cahayanya dari sana, jadi aku agak gelap sama Tante Ida. Udah gitu baju kita hitam-hitam juga. Dan akhirnya aku beranikan diri untuk mengangkat cerita itu. Sebenarnya bukan berarti Mas T itu sok tahu, Mas T itu punya kemampuan khusus atau jadi Mas T itu sok hebat, enggak. Tapi sebenarnya di sini Mas T kenapa membahas itu, karena Mas T benar-benar ingin membantu beliaunya untuk menyampaikan pesan-pesan kepada anak cucunya kalau dulu tuh ada orang yang membantu di sini loh gitu, dan ada yang babat alas di sini, dan kami tuh masih ada di sini. Dan di sana tuh memang ada makam keramat. Aku sih kenapa aku bilang makam keramat? Aku sih tidak datang ke sana, aku tidak melihat secara detail, tapi itu ada 3 pancaran di atas kampung itu, tiga cahaya keluar dari tanahnya ya. Terus di atasnya itu ada kujang sama batu kecil di atasnya, batunya berwarna hijau toska. Ya. Makanya saya bilang Kampung Lawas ini ada hubungan dengan Kesultanan Cirebon. Tadinya Mas Teh juga nggak nyambung. Taunya dari mana? Dari penyanyi ronggeng yang ada di situ, penari ronggeng yang ada di situ menggunakan batik Megamendung. Dan Mas Teh tanya, Pak, memang di sini ada hubungan dengan Kesultanan Cirebon? Iya. Kesultanan apa gitu? Aku juga nggak tahu ya. Pokoknya mereka itu berhubungan langsung. Terus pas banget, memang mereka lagi hajatan. Makanya kebetulan banget si temen Mas T yang baru ini, dia meminta tolong untuk kalau bisa nggak dibahas supaya setidaknya anak cucunya bisa tahu ya. Kalau toh tidak sebenarnya tujuan dia bukan untuk ditaruh di YouTube. Tujuan dia dibahas untuk Mas T sampaikan ke Pak Ilyas tadi kan. Kalau sudah sampai ke Pak Ilyas kan orang situ bisa nyebar mulut dari mulut ke mulut kan pasti. Nah, dari situ akhirnya akan bertambah orang akan menjadi tahu. Dan saya rasa mungkin dia nggak terlalu paham kalau Mas T itu ngurusin YouTube dan lain sebagainya. Dan saya rasa dia tidak memahami ini. Tetapi dia hanya minta tolong untuk dibahas saja, untuk disampaikan ke Pak Ilyas. Tapi karena Mas T berpikir, oh ya sudahlah, siapa tahu banyak juga orang-orang dari desa Amis yang di luar dari desa Amis, supaya mereka memahami, oh kami punya leluhur ternyata yang memang hidupnya sekarang sudah di alam lain dan Allah mengizinkan itu terjadi, dan mereka masih sangat berkontribusi lah untuk kehidupan masyarakat di situ. Dan mereka hanya minta dihargai saja, dianggap saja ada. Mereka tidak minta dikasih sajen, mereka tidak minta diberikan sedekah bumi. Hanya ketika berdoa, mungkin untuk orang-orang Amis, khususnya desa Amis Indramayu, Mas T kasih saran kalau memang berdoa ya doa untuk para leluhurnya saja, kirimkan untuk para leluhur saya yang sudah mendahului saya gitu. Jadi doanya sambil bisa diselipkan di situ. Nah, lalu setelah Mas T menemukan itu, akhirnya Mas T beranikan diri untuk bikin vlog. Nah, di bikin vlog itu banyak teman-teman yang bertanya, Mas T apakah ada hubungannya dengan Kesultanan Cirebon dan lain sebagainya? Apakah berhubungan? Mas T jawab, ya memang ada hubungannya, karena posisinya begini teman-teman. Terus ada yang bertanya lagi, Mas T, waktu Mas T bilang di situ ada hajatan, ada tamu-tamu agung itu siapa saja? Mas T tidak bisa sebutkan tamunya siapa saja, tapi itu tamu agung, bahkan yang karena Tante Ida udah keceplosan ya, Tante Ida udah keceplosan dari laut utara pun datang ke situ, dan itu wow banget. Itu bukan sosok sembarangan yang memang hanya gimana ya teman-teman ya, bisa dibilang sosok yang memang hanya
Bukan, maksudnya gini, istilah orang tuh bukan tamu ecek-ecek lah. Bukan sosok ecek-ecek yang memang tamu biasa aja. Istilahnya begini. Misalnya Mas T ini kan orang biasa, ya bukan pejabat, bukan menteri, bukan apa. Nah, kalau yang kemarin datang ke sana itu kebanyakan tuh udah menteri, udah gubernur kayak gitu-gitu kurang lebih. Jadi paham ya maksudnya Mas T ya. Mas T nggak bisa menjelaskan tamunya siapa aja, tapi kalau dia sudah naik andong atau naik dokar dan andongnya itu berwarna emas dengan menggunakan emas, ya, itu dapat dipastikan dia adalah dari golongan jin ningrat ataupun bukan jin sembarangan ataupun bukan makhluk sembarangan. Intinya itu teman-teman. Jadi di sini banyak yang harus kita pahami, banyak yang harus kita mengerti, tetapi maaf sekali lagi Mas T tidak bisa menjelaskan secara detail mereka itu siapa. Ada yang spekulasi katanya Sultan Mataram, ada yang spekulasi katanya Nyi Roro Kidul, ada yang spekulasi begini-begini. Jadi Mas T tidak bisa menyebutkan itu karena mereka bukan sosok sembarangan yang bisa kalian sebutkan begitu saja gitu loh. Jadi belajar untuk lebih menjaga mulut, belajar untuk lebih menjaga sesuatu yang ingin kita sampaikan, karena kayak contohnya Mas Wijayadi aja tuh kalau bertanya, Mas T apakah ada hubungannya dengan bla bla bla, boleh. Cuman kalau jenengan terlalu nyablak, terlalu terbuka, benar nggak Mas Tulus kalau yang datang tuh Nyi Roro Kidul misalnya, benar nggak Mas Tulus Sultan Mataram dan lagi sebagainya. Nah kalau Mas T sih tidak bilang itu, Mas T tidak mengiyakan dan tidak mengtidakkan juga, tetapi di sini kita kalau berkomentar ataupun berkomunikasi dengan Mas T, tolong untuk lebih bisa dijaga lagi, karena mohon maaf mereka bukan sesuatu yang sembarangan yang cuma bisa kalian omongin doang. Mereka bukan sembarangan, dan saya sih nggak kaget ketika ada orang mengaku saya diikuti, kenapa saya jadi indigo, saya berteman ataupun saya dilindungi atau saya dibantu oleh Nyi Roro Kidul. Saya bisa melihat saya adalah anak dari Nyi Roro Kidul. Saya dibantu dari sama Nyi Roro Kidul segala macam gitu. Kalau Mas T sih tidak mau berkomentar dalam hal itu, tetapi saya rasa seharusnya kalian sudah paham sosok beliau itu tidak semudah itu untuk berkenan mendekat dengan orang, berkenan menempel sama orang, berkenan mengasuh anak-anak tertentu yang mau beliau asuh. Jadi jangan mudah untuk percaya, karena sekali lagi ketika kamu datang ke pantai selatan pun, kamu datang ke pantai Karanghawu, mau ke selatan, mau ke Jogja, ke Parangtritis, kamu tujuan untuk bertemu dengan Bunda Ratu, ketika kamu perhatikan betul itu bisa ada ribuan Bunda Ratu di sana, dan itu belum tentu beliaunya. Jadi mohon untuk lebih menghargai, karena saya itu mengerti betul sosok beliau. Beliau tidak seperti yang jenengan sangka. Jadi jujur bukan berarti Mas T menyangkal ya, tetapi ketika ada orang mengaku dia didampingi oleh Nyi Roro Kidul, buat saya itu agak-agak tanda tanyanya begini. Loh, Bunda Ratu itu siapa kok kamu jadikan pendampingmu? Seakan-akan Bunda Ratu itu cuma security gitu loh. Nah jadi buat saya itu agak-agak gimana ya, agak-agak tidak menghormati, tidak menghargai kalau bagi Mas T. Jadi kalau bagi Mas T berkomentar silakan, tapi tolong jangan dibawa-bawa sesuatu yang di luar batas itu. Terus kalau Mas T kan tidak pernah bilang Mas T diikuti siapa, Mas T dibantu siapa, Mas T tidak pernah bilang begitu. Kalau Mas T cukup dengan berdiam diri. Kemudian yang terpenting adalah Mas T begini, Mas T ingin berguna buat sesama, Mas T ingin terus berbuat baik terhadap sesama, meskipun sesamanya nggak mau berbuat baik sama Mas T juga nggak apa-apa. Yang terpenting Mas T akan terus berbuat baik meskipun orang itu tidak baik sama Mas T, gitu aja. Kalau bagi dia mau jahat ya urusan dia sama Allah, gitu loh teman-teman. Jadi beberapa pertanyaan yang masuk ke Mas T soal desa lawas tuh macam-macam. Yang pertama tadi begini, yang terakhir yang agak-agak kaget tuh Mas T ngomong, itu desa lawas minta tumbal apa enggak Mas? Hah? Desa lawas itu apa? Desa lawas itu memang sudah berbentuk gaib, sudah berlokasi secara gaib, tetapi desa ini tidak pernah meminta tumbal dan lain sebagainya. Jadi hati-hati. Ini hanya sebagai gambaran bahwasanya memang ada anak sekarang tuh ada orang dulu. Ada anak sekarang karena ada orang dulu, dan memang sekarang ada karena ada dulu. Kurang lebih seperti itu. Hanya sebatas untuk apa sih, jas merah, jangan melupakan sejarah. Jadi
bukan tujuan mereka tuh kenal kemudian biar diselamatin, biar dikasih korban, biar dikasih tumbal entah kambing, entah kepala sapi. Mereka tidak pernah minta itu. Mereka hanya minta untuk lebih dihargai saja. Kalau kalian sudah mengetahui ini loh leluhurmu tuh ternyata ada di kampung Amis, desa Amis. Jadi Mas saya ingatkan lagi, kampung Lawas atau desa Lawas ini berada di desa Amis, daerah Indramayu, Jalan Cijalak apa Cisalak ya, itu kurang lebih. Jadi teman-teman yang memiliki kemampuan khusus, daripada Mas Tulus dibilang hoak, monggo datang sendiri. Karena saya sempat tanya sama Pak Ilyas di sini banyak yang sering datang ke sini. Ya memang banyak Mas Tulus. Mau ngambil kujangnya itu tapi nggak bisa. Mau ngambil senjata kerisnya itu tapi pada nggak bisa. Aku sih nggak bilang itu kujang ya, cuman orang situ katanya bilangnya kujang. Jadi kayak sejenis keris tapi bukan keris Jawa. Intinya keris tapi bukan keris Jawa ya. Mas Teh nggak tahu itu apa bentuknya seperti keris tapi kayak keris Jawa. Cuman Mas Teh nggak bilang itu kujang. Kalau kujang sih Mas Teh tahu ya agak melengkung gitu. Nah ini sedikit melengkung tapi looknya ada 7. Ada 7 look di situ ya. Ada 7 tahta. Simbol kalau yang punya itu dulu pasti orang hebat. Simbol kalau keris itu tuh dulunya punya orang hebat. Dan ada tiga pancaran dari tanah dan itu 3 makam. Dan 3-3-nya itu dilindungi oleh keris dan batu tadi. Dan yang 1 sudah nggak ada, tinggal yang 2. Dan Mas Teh nggak tahu diambil orang atau didapatkan oleh orang. Dan saya yakini memang banyak orang yang ingin mendapatkan itu, karena sudah pasti ketika Anda bisa mendapatkan itu bagus untuk kewibawaan. Tetapi sekali lagi di sini adalah mereka juga bukan sesuatu yang sembarangan juga yang bisa jenengan ambil dan jenengan merasa punya kemampuan khusus untuk jenengan ambil. Itu nggak bisa seperti itu. Jadi dalam hal ini adalah kita tetap harus mengerti bahwa meskipun mereka berbentuk gaib sekalipun, mereka itu bisa merasakan, mereka bisa tahu siapa yang harus mereka ikuti dan mereka mengerti apa yang harus mereka jalankan. Jadi kalau bukan waktunya dan bukan orang yang sesuai dengan kriteria yang mereka maksud, sampai jeblos pun, sampai kamu tidur di situ, kamu sampai bahasa kasar, sampai kamu mampus pun kamu nggak akan dapetin. Karena sudah ada waktunya, sudah ada jalurnya, sudah ada yang berhak atas itu. Dan kalian hanya sebatas melihat, kemudian mengetahui, tetapi belum tentu kalian bisa mengambil itu. Ya teman-teman ya. Di sini Mas Teh membahas lagi, mereview secara khusus untuk desa Amis, desa Lawas itu bukan berarti Mas Teh mau gimana-gimana, karena si teman saya ini, beliau ini mengatakan kamu termasuk orang luar biasa yang diberikan kelebihan khusus dan salah satunya itu kamu termasuk orang yang luar biasa karena beruntung juga karena kamu diizinkan sama leluhur kami, sama ketua kami khususnya untuk membuka cerita tentang desa Lawas ini. Dan alhamdulillah saya sih ngerasa kayak terhormat sekali karena jadi akhirnya saya bisa membuka satu tabir yang orang lain tidak tahu sebelumnya, dan akhirnya terbuka dan banyak yang memahami. Dan memang setelah saya tanya betul sekali. Dan desa Lawas ini sangat berhubungan dengan desa Sinang. Dan memang Mas Teh juga nggak tahu gimana ceritanya bisa terjadi. Jadi pas mau masuk kebunnya Mama itu kan di ujung itu kayak ada hutan kecil yang banyak pohonnya. Dan dari awal tuh saya sudah tertarik pengen ke sana. Itu apa ya? Kok hutan tapi itu menarik gitu loh, di mata itu menarik. Tapi bagi anak-anak yang bisa melihat ya, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Kalau yang nggak tahu ya mungkin nggak akan menarik. Dan saya sudah tertarik dengan yang namanya hutan Sinang. Ternyata saya pun taunya setelah saya syuting soal desa Lawas itu baru tahu kalau itu namanya hutan Sinang namanya. Dan saya tuh tertarik sekali karena saya melihat ada kerajaan di hutan Sinang itu, dan ada kayak sebuah wilayah kayak kabupaten lah istilahnya kalau di secara nyatanya itu. Saya lihat ada bangunan yang dikelilingi sama emas segala macam. Wow, itu tempat apa ya? Dari awal tuh saya sudah digiring untuk ke situ. Saya sudah digiring untuk mengetahui. Cuman kalau di sini kebun Mama nih, sedangkan kan kita harus lurus nih kalau mau ke hutan. Kebun Mama belok. Nah, jadi aku hanya ikut belok. Ya kan nggak mungkin. Kita ke hutan dulu kan nggak mungkin. Jadi aku cuma pilih diam aja tapi aku perhatiin terus karena dari kebun Mama tuh kelihatan. Dari kebun Mama kelihatan kalau ada yang namanya hutan Sinang itu. Dan setelah setelah ngobrol,
ternyata orang-orang tadi menjelaskan, Mas Tulus, hutan Sinang itu dulu pernah buat syuting tempat misteri dan lain sebagainya. Dan demi Allah Mas Teh nggak tahu kalau tempat itu pernah digunakan syuting untuk beberapa cerita misteri, untuk cerita apalah dulu Mas Teh juga nggak tahu. Dan memang itu hutan Sinang itu tempatnya kerajaan gaib kata mereka, kata orang-orang situ. Dan Mas Teh juga nggak tahu tadinya. Saya cuma cerita begini, Teh, tadi saya jalan nih ke kebun Mama. Di ujung itu ada hutan. Saya tertarik banget sama hutan itu. Itu hutan apa namanya ya? Oh iya, kalau cerita-cerita orang dulu, ini Mas Tulus, itu tuh hutan Sinang namanya. Hutan Sinang itu kerajaan. Banyak gini. Nah, kenapa Mas Teh ceritain hutan Sinang ini? Ternyata setelah usut punya usut, saya datang ke rumah Pak Ilyas, kemudian mengetahui ada desa Lawas. Dan sebenarnya desa Lawas dan hutan Sinang ini ternyata bersinergi, teman-teman. Satu jalur. Mereka satu jalur. Makanya Mas Teh itu dari awal datang sudah dikasih ibaratnya dikasih klik khusus untuk mengakses hutan Sinang itu. Kemudian setelah saya sampai, saya disuruh ke belakang. Saya tuh ngerasa kayak ada yang ngajak saya ke belakang. Saya teleponan aja itu di pohon mangga di deket kebunnya Mama, deket tanahnya Mama. Jadi aku sendiri, udah gitu Mama jalan, terus aku dirangkul sama Mama, ayo nak kita jalan lihat tanah Mama. Oke, aku ngikut aja. Dan memang itu sebenarnya mungkin menurut kita kejadiannya tidak terduga dan tidak sesuai dengan dan memang sudah kehendak Allah kalau buat Mas Teh ya. Karena nggak mungkin itu terjadi kalau nggak ada kehendak Allah. Karena itu sangat bersambungan. Tetapi Mas Teh sadarnya itu setelah di rumah. Setelah di rumah Mas Teh mau tidur, Mas Teh ngomong gini, loh, tadi kok bisa kita langsung ke hutan Sinang, terus ke desa Lawas, kok nyambung? Gimana cara nyambungnya ya? Gimana cara maksudnya cara Mas Teh untuk mentelaahnya tuh setelah Mas Teh geletakkan di rumah, setelah mikir, iya ya, kok bisa sih tadi ketemu sama dia, ketemu sama hutan Sinang, terus larinya ke itu, gimana sih caranya kok bisa? Nah, di situ baru Mas Teh ketemu. Mungkin ini sudah jalan Allah, mungkin ini sudah memang jalur dari leluhur-leluhur yang ada di situ untuk minta tolong sama saya ceritanya. Nah, untuk memberitahu ke masyarakat sekitar kalau memang ada hutan Sinang dan desa Lawas yang mereka itu masih bersinergi satu sama lain. Dan entah itu kerajaan, entah itu apa, tapi memang yang Mas Teh lihat kalau di hutan Sinang itu memang ada bangunan yang cukup besar sekali dan berwarna keemasan semua. Dari gerbang sampai pagarnya semuanya emas. Tapi itu di alam gaib ya teman-temannya, bukan di alam nyata. Dan ya semoga suatu ketika Mas Teh bisa main ke Indramayu lagi, bisa bisa datang ke sana lagi untuk meliput hutan Sinang itu. Dan sorry Mas Teh juga minta maaf karena ada kritik juga. Mas Teh kenapa nggak beli clip on, beli ini? Mas Teh jujur, Mas Teh tuh soal YouTube Mas Teh gaptek. Mas Teh nggak tahu soal YouTube. Jadi clip on itu gimana? Nanti Mas Teh cari tahu, insyaallah untuk yang selanjutnya Mas Teh sudah pakai clip on ya. Mas Teh akan cari dulu supaya lebih mudah lagi nanti. Mas Teh coba akan cari dulu clip onnya itu apa sih sebenarnya. Katanya murah cuma 15.000. Nanti coba Mas Teh cari dulu ya, karena Mas Teh juga nggak ngerti. Jujur YouTube ini Mas Teh nggak paham soal kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa ketemu lagi sama keluarga Pak Ilyas di Indramayu, di desa Amis itu. Dan Mas Teh bisa lebih mereview lebih parah lagi. Maksudnya bukan lebih parah, lebih jelas lagi tentang desa itu, kemudian tentang hutan Sinang, mudah-mudahan ya. Dan Mas Teh percaya semua yang terjadi karena izin Allah. Dan Mas Teh percaya semua yang sudah Mas Teh jalani sekarang itu karena Allah sudah menghendaki segala sesuatunya. Dan memang gak mungkin kalau misalnya bukan karena Allah yang membantu, Mas Teh gak akan mungkin. Karena itu tuh dari pertama datang tuh sinergi banget. Udah sinergi banget. Hutan Sinang dulu yang jadi fokusnya Mas Teh, kemudian kok Mas Teh diarahkan ke desa Lawas itu gitu loh. Dan memang ya itu sudah jalur Allah dan sudah kehendak Allah. Semoga ini jadi bermanfaat juga untuk masyarakat desa Amis, khususnya Pak Ilyas dan keluarga. Terima kasih juga kemarin saya diizinkan di sana untuk sedikit bertanya-tanya juga. Dan memang setelah ini menyambung semua. Dan alhamdulillah semoga bisa bermanfaat untuk orang-orang desa Amis, khususnya orang-orang Indramayu, khususnya kalau kalian memang Indramayu itu desa yang luar biasa. Desa Amis khususnya itu desa yang luar biasa. Mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat, kemudian menghargai betul, sangat menghargai leluhur. Saya acungi jempol untuk orang warga desa Amis ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk keluarga Pak Ilyas dan keluarga besar di sana. Semoga selalu sehat. Mungkin lagi nonton video ini juga. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Nanti kapan-kapan Mas Tulus boleh main ke sana lagi apa enggak?
Oh boleh, boleh. Terima kasih. Semoga ada efek perubahan baik ya Pak Ilyas. Untuk anaknya, untuk Pak Ilyas, untuk kesehatannya, semua berubah jadi baik. Dan semoga Allah selalu menyehatkan kita, memberikan kita jalan keluar terbaik dari atas solusi memberikan kita solusi terbaik atas masalah yang sedang kita hadapi ya. Sebelum Mas Teh closing, Mas Teh mau berdoa dulu untuk semua yang lagi nonton video ini. Semoga untuk yang sedang dalam kondisi sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedang dalam kondisi sedikit serat keuangannya, semoga dilancarkan keuangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga untuk yang belum bekerja segera bekerja, semoga yang sudah bekerja semoga Allah mudahkan pekerjaannya dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya. Dan semoga yang sedang sakit hati segera diberikan kesembuhan atas sakit hatinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah like, subscribe dan juga komen. Insya Allah lain kesempatan lagi Mas Teh bisa ketemu sama kalian lagi. Kalau hari ini kita membahas soal mereview khusus cerita soal desa Lawas dan juga lain sebagainya. Di sisi lain lagi nanti kita bahas cerita yang lain lagi. Kalau kalian punya pertanyaan, punya kritik dan saran, silahkan klik di kolom komentar. Insya Allah nanti Mas Teh akan baca ya. DM di Instagram juga bisa di @bigtulus_pp2. Mau donasi juga boleh, sangat-sangat boleh. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto di deskripsi ya. Mas Teh mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf untuk yang kurang berkenan. Insya Allah ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak sudah like, sudah subscribe, sudah komen. Yang belum minta supportnya boleh di subscribe, di like dan juga komen ya. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa lagi orang baik.